Memberikan penghormatan kepada yang telah meninggal sudah menjadi kewajiban bagi setiap anak dan kerabat yang ditinggalkan. Bahkan di dalam kitab suci agama Buddha, di dalam Sigalowadah Sutta, disebutkan tentang kewajiban-kewajiban seorang anak kepada orang tuanya yang telah tiada. Salah satunya adalah menjaga warisan orang tua dan juga melakukan pelimpahan jasa kepada orang yang telah meninggal. Maka di beberapa lapisan masyarakat tertentu, di hari-hari tertentu maupun perhitungan-perhitungan tertentu, mengadakan doa khusus ditujukan kepada keluarga yang telah meninggal. Di dalam salah satu kesempatan Sang Buddha mengatakan berkaitan dengan orang yang telah meninggal, hadiah terbesar yang bisa diberikan yang hidup kepada yang telah meninggal yaitu mengirim atau melakukan pelimpahan jasa. Hadiah terbesar. Kalau di masa kehidupan leluhur-leluhur ketika masih hidup di dunia, ketika masih berkumpul dengan keluarga, dari pihak anak, dari pihak keturunan bisa memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati orang tua dengan memberi makan, dengan memberi pakaian, mengajak rekreasi maupun mengajak hal-hal yang lain yang akan menyenangkan hati dari orang tuanya akan dilakukannya. Dan setelah bisa melakukan, bisa berbakti, hati si anak merasa puas, merasa senang dan bahagia. Dengan meninggalnya leluhur-leluhur atau anggota keluarga yang telah berjasa, bukan berarti keluarga tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menyatakan hormat dan bakti. Kalau di masa hidupnya kita bisa merawat fisiknya, badan jasmaninya, setelah orang meninggal, orang tua kita meninggal, kita bisa merawat sukmanya. Merawat sukma di dalam agama Buddha sering dikatakan dengan pelimpahan jasa. Dalam rangka cimbing dan pelimpahan jasa ini atas nama keluarga yang masih hidup, mempersembahkan saji-sajian makanan-makanan yang terpilih dan terbaik. Ini sebagai ungkapan bakti dan hormat dan ditulis dalam kitab suci tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan kepada yang telah meninggal. Tadi Sang Buddha mengatakan demikian. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Sebentar lagi kita akan bersama-sama masuk dalam bulan Cengbing, di mana khususnya masyarakat Tionghoa atau keturunan akan berbondong-bondong pergi ke pusaran atau tempat-tempat pemakaman. Bisa juga selain pemakaman, tempat-tempat penitipan abu jenazah, maupun dengan cara yang lain, yang intinya adalah menyatakan hormat dan mendoakan sekiranya leluhur-leluhur yang telah tiada belum terlahir di alam bahagia, alam surgawi, dengan apa yang dilakukan itu akan mendukungnya, akan membantunya leluhur untuk terdorong terlahir di alam bahagia. Yang mendapatkan manfaat dari pelimpahan jasa bukan saja leluhur atau keluarga yang baru saja meninggal, namun juga leluhur-leluhur, kerabat-kerabat yang ada kaitan dengan ikatan karma keluarga. Inilah yang akan mendapatkan manfaat dari pelimpahan jasa. Kenapa mereka perlu dikasih pelimpahan jasa? Sang Buddha menggambarkan dengan kondisi yang ada di dunia ini dengan mengatakan demikian Sang Buddha. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang, maka dengan pemberian dari sini mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Jadi biar memudahkan gambaran kita kondisi di alam sana,
Sang Buddha menjelaskan tidak ada fasilitas kehidupan yang memadai di sana. Tentunya ini ditujukan kepada leluhur-leluhur yang masih berada di alam penderitaan. Sebab ada juga begitu seseorang meninggal, itu telah di alam surga bahagia, segala kebutuhannya sudah tercukupi di alam surga. Namun tidak tertutup kemungkinan juga leluhur ada yang mengalami kelahiran di alam-alam rendah, alam penderitaan, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak menyatakan bakti dan menyatakan terima kasih dengan membantu menyediakan sarana dan prasarana di alam sana, sekiranya apa bantuan itu berguna dan bermanfaat bagi leluhur-leluhur yang telah tiada. Tidak perlu diragukan lagi nilai dan manfaat pelimpahan jasa ataupun persajian dan persembahan-persembahan ini berguna dan bermanfaat untuk membuat kondisi leluhur-leluhur itu bahagia dan senang karena merasa disimpatiki, merasa dibelas kasihani yang hidup kepada yang telah meninggal. Sang Buddha menggunakan perumpamaan atau ilustrasi demikian untuk menggambarkan nilai manfaat dari pelimpahan jasa. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Namun tidak sedikit juga di kalangan kita dan masyarakat pada umumnya, kadang-kadang setelah ditinggal kematian oleh keluarga yang terkasih, yang tercinta, keluarga meresponnya dengan sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi seseorang yang telah meninggal. Dikatakan oleh Sang Buddha mengatakan demikian. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Namun Sang Buddha mengingatkan kepada kita yang masih hidup ini sebagai bakti dan hormat kepada yang telah meninggal, yaitu memberikan persembahan-persembahan. Syukur persembahan itu disajikan kepada orang-orang, kepada sangga atau anggota sangga yang melatih diri untuk mendukung kehidupan sucinya. Kebajikan dari mendukung kehidupan sucinya itulah yang akan dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada agar segera terdorong tadi alam bahagia. Dan juga rasa hormat dan bakti karena di sini ada pemindahan tempat yang lebih layak lagi sesuai dengan zaman, maka atas nama keluarga pun juga akan memindahkan abu dan foto ini tempat yang lebih layak lagi, lebih baik lagi sebagai tanda hormat dan bakti yang hidup kepada yang telah meninggal. Semoga dengan pelakuan yang layak, yang pantas dari keluarga yang masih hidup ini, keluarga yang masih hidup benar-benar merasa puas dan lega karena telah menunaikan kewajiban sebagai seorang anak, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Semoga dengan pemindahan ini dan cembing ini apa menjadi harapan keluarga, arwah-arwah segera mengalami kelahiran di alam bahagia, benar-benar segera menjadi kenyataan, dan keluarga juga bisa menerima perpisahan dari kematian leluhur-leluhur yang telah tiada. Sadu, sadu, sadu.